Halo, gue Randy. Depan kita kali ini udah ada SL33 ya. Ini banyak banget yang nanyain karena ini barangnya mirip sama Viva BL7 karena dia ada sayapnya. Cuma apakah bisa gue rekomendasikan? Ini sih harganya setengahnya ya. Setengahnya dari BL7, itu kenapa banyak banget yang nanyain. Tapi ini nggak gue rekomendasikan di harganya. Kenapa? Buat yang penasaran ikutin aja, tapi buat yang udah percaya sama gua nggak mau beli ya udah terserah, tinggal di skip juga nggak apa-apa. Kurang lebih kotaknya kayak gini, SL33 ini beratnya, inputnya 5 volt 2 ampere doang, di harga 200.000. Oke, kurang lebih kayak gini ya, dibaca sendiri aja. Ada kabelnya, ada jepitannya, dan ini modelnya magnetik. Ya gua langsung kasih lihat hasilnya aja di depan. Ini pakai 3D Mark. Gue tes bisa sampai 47 derajat belakangnya, 47 derajat, dan depannya di 44,3 ya. Karena kalau di depan sih masih ada ketolong vapor chamber. Nah ini gue pakai AL19. Lumayan jauh selisihnya, lumayan jauh. Padahal AL19 itu bukan yang terbaik di 150.000 ya. Jadi kalau menurut gue ini bisa gue rekomendasikan kalau emang harganya udah turun aja ya. Kita langsung ke detailnya aja ya. Ini udah dapet coolernya, jepitan sama kabel. Ini ada tempat jepitannya di sini. Kalau untuk Android atau yang nggak punya MagSafe, jangan pakai ya, jangan pakai magnetnya ya. Di dalam sih juga udah nggak ada dikasih ini sih. Dari bawaan box juga emang udah nggak ada ginian ya. Jadi memang nggak cocok untuk Android. Kenapa? Alasannya? Karena kalau misalnya kita pasang iron pad kayak gini, kita tempel. Nah ini malah bikin ada jarak di sini. Jadi ininya nggak nempel di permukaan. Jadi percuma kalau misalnya kita pakai beginian. Lanjut. Ini boardnya di bawah heatsink. Jadi kalau air bisa langsung kena. Ada tombol kecepatan juga di sini. Heatsinknya sebenarnya nggak jelek ya, heatsinknya lumayan. Kita langsung ukur aja. Ini dimensi heatsinknya di 4,7, samping kameranya bisa masuk di 1 cm, lumayan. Dan panjangnya ini di 9 cm ya. Untuk penyebarannya sendiri ke atasnya itu sekitar 3 cm, kurang lebih. Ya barangnya kayak gini. Kita langsung tes beratnya di 60 gram, kalau pakai jepitan di 66,8. Oke, terus kita coba tes wattnya ya. Ini juga salah satu yang bikin faktor menurut gua kurang dingin. Ini jalan di speed satunya 7, dan turun terus ke sekitar 6 biasanya. Ini masih turun terus. Nah ini kelihatan ya, di 6 komaan, kadang 7 ya, anggap aja kita ambilnya 7 ya. Ini ada kecepatan kedua, nggak naik, jadi perubahan dari suaranya pun nggak berasa, dari wattnya pun nggak berasa. Oke, jadi gua kurang tahu ini fungsi tombolnya apa. Ada 2 kecepatan. Terus kita coba suaranya. Seperti biasa gue tesnya di 15 cm. Environment gue di 4,6an, di 46 dBA. Ya lumayan silent ya. Kita lihat speed satunya. Ya kisarannya sama ya, kisarannya sama. Jadi hampir nggak ada perbedaan untuk dBA nya juga. Kita coba diamin dulu, kita coba lihat dinginnya ya. Coba lihat dinginnya bentar aja, nggak usah lama-lama. Untuk hasil ke HP tadi udah. Ini start di 25, 26, di 24, 25. Nanti gue coba fotoin ininya juga ya, penyebarannya kayak gimana ya. Oke, ini sebenarnya kelihatan ya titiknya. Kalau bisa lihat kotaknya kecil apa, kita tembak di terdinginnya bisa ke 13, sisi bawahnya udah di 16.
atasnya di 22. Ada penyebaran, cuma ada bottleneck-nya. Kenapa bottleneck? Nanti gue jelasin pas gue bongkar. Ya, di indikator padahal -3 ya. 11. Nanti gue coba kasih jam ya. Pas start. Oke. 10. 19. Suhu ruangan. Suhu ruangannya ya, 26,7. Kalau ngomongin dingin ya ada lah dinginnya ya, udah sampai 10 mah. Tapi kelas bawah. Nah, ini kita langsung bongkar aja supaya tahu isinya kayak gimana. Oke, gue pakai obeng set. Ada 3 baut ya, 1, 2, 3. Ini untuk pembongkarannya termasuk gampang ya. Ini udah pernah gue bongkar juga tuh live di sebelah. Nah, ini menurut gue salah satu yang bikin bottleneck-nya. Nah, kalau di Fabel 7 itu nggak ada cekungan ininya ya, cuma di sini ada. Nah, ini kenapa yang gue bilang kalau di Legendary non magnetic itu lebih bagus karena nggak ada bottleneck-nya, nggak ada gold-nya. Tapi di Legendary non magnetic pun itu ada isinya. Kalau ini seperti ini, isinya magnet, jadi lebih bottleneck lagi, bolong-bolong gitu. Seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Dari sini aja udah kelihatan ini bottleneck. Ini dicabut dulu. Ada baut lagi 3 ya. Ya kalau menurut gue sih kalau mau beli misalnya yang nggak ada magnetnya itu mungkin bisa lebih aman ya. Nah, ini kenapa bisa lebih murahnya? Ini covernya. Dan ini boardnya. Udah di bawah peltier, terus ini nggak ada pelindungnya ya. Nggak ada pelindungnya. Jadi kalau misalnya kita pakai, kan kita nggak mungkin balikin ya. Kecuali pas kita pakai, kita mainnya posisinya seperti ini. Cuma kalau gue sih nggak nyaman, kalau begini baru nyaman posisinya. Untuk posisi gue ya. Posisi gue bisa main begini. Kecuali kalian mau balik HP-nya begini. Gitu. Oke. Ini covernya. Udah ada indikator suhunya juga. Untuk kipasnya dia pakai yang 3,5 cm. Bisa ganti ke 40-10 mestinya. Kalau mau ganti. Dan ini ukuran peltiernya 2,5. Jadi emang ukuran peltiernya sendiri emang mirip kayak AL19, CX07, FS03, CT10. Kurang lebih sama peltiernya. Dan ini NTC-nya dia baca suhu yang di atas ya. Baca suhu yang di atas, cuma agak jomplang sih. Walaupun dia udah baca suhu yang dalam peltier sini. Tadi udah -3, tapi pas kita cek itu masih belasan. Jomplangnya juga terlalu jauh menurut gua. Oke, di sini ada baut lagi untuk boardnya ya. Nah, ini boardnya. Dia ada tombol speed yang nggak kepake speednya. Dan ini bisa kelihatan nggak ya, jelas nggak ya? Dia nggak ada pelindungnya. Jadi kalau misalnya kondensasi begini, terus kondensasi di sini, ini aja udah kelihatan ada air-air ya. Ya otomatis di sini bisa kena ke boardnya. Makanya dari kemarin gua nggak gitu berani untuk ngerekomendasiin. Kurang lebih sih alasan gua kayak gitu ya. Ini udah kelihatan semua masalah-masalahnya. Ini kalau kalian mau modif pakai tembaga juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi magnetnya buang, ini magnetnya dibuang, pakaiin tembaga, potong lagi sendiri atau ya aluminium juga nggak apa-apa. Potong ukuran ini baru dipasang ke ini. Itu juga nggak masalah kalau kalian mau ya. Jadi
seenggaknya ngurangin bottleneck di sininya. Karena ini udah nyebar ke sini. Red, bottleneck dikit, baru ke sini. Baru ke sebelah. Nah, ini gue coba nyalain, nanti kita... Ini gue coba foto, gue nyalain, nanti gue kasih foto thermalnya. Oke, tang lagi. Kita langsung nyalain, nanti gue kasih timestamp-nya ya. Bukan timestamp, stopwatch-nya. Nanti gue pasangin stopwatch-nya. Oke, langsung ke gate 2. Nah, dari sini kelihatan ya bottleneck-nya. Kalau misalnya kayak di apa namanya, bukan legendary, iya legendary juga sama sih. Kalau di legendary masih mendingan langsung, nggak begini. Ini ada terbatas nih, langsung bulat. Kalau misalnya kayak di PIVA itu nggak begini dia gradasi. Dia lama-lama bisa gradasi, cuma lebih lama karena ada bottleneck-nya itu. Gue coba deketin lagi. Nah, ini menurut gue godnya bikin sayang sih, bener-bener bikin sayang. Ini titik terdinginnya di 10,9. Gue tambahin titik. Nah, dari sini kelihatan titik terdinginnya itu di 9,5. Ini senternya titik ini ya, di sini ya. Itu di 12-an dan ujungnya di 18,6. Hampir ujung ya, belum nyampe ujung sih. Oke. Ya, kurang lebih kayak gitu. Untuk dari harganya sih di 200.000 gua agak kurang rekomendasi karena udah dites. Mungkin di beda HP hasilnya bisa beda ya. Karena Poco F5 memang vapor chambernya udah lumayan bagus. Udah lumayan bagus. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Ini suhunya kayak lebih kayak apa namanya? Ya yang murah-murah, cuma memang udah disebarin ya. Udah disebarin, tapi penyebarannya juga nggak sebagus itu masalahnya. Jadi gue kurang berani saranin, kecuali harganya dia bisa turunin. Kalau harganya dia bisa turunin di 160 mungkin ini bisa lebih worth it, kurang lebih kasarannya aja ya. Oke. Paling segitu dulu dari gue. Kalau misalnya mau beli, kalau gue lebih prefer pakai AL19, CT10 atau sejenisnya, atau NK30 juga boleh. Itu yang udah bagus-bagus, hasilnya lebih bagus dibanding ini di Poco F6. Oke, paling segitu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.